Dipaksa menikah dengan gadis buta anak seorang kepala desa. Aku terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan keluargaku. Tak disangka, gadis itu sangat baik hati, tidak seperti orang tuanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Namaku Arman. Aku hanyalah seorang pemuda biasa dari sebuah desa nelayan kecil yang tenang, bernama Teluk Biru. Desa kami dikelilingi oleh lautan biru yang luas dan tebing-tebing karang yang menjulang, menjadikannya pemandangan yang indah di mata para pelancong. Namun, bagiku dan warga desa lainnya, laut adalah satu-satunya sumber kehidupan kami. Setiap pagi, aku dan ayah sudah siap dengan jala dan perahu, mengarungi ombak demi mencari nafkah. Desa kami memiliki satu peraturan tak tertulis yang sangat kental, yaitu tidak ada yang boleh menolak keinginan kepala desa, Pak Darmanto. Selama bertahun-tahun, dia menguasai desa dengan tangan besi. Pak Darmanto dikenal sebagai sosok yang kejam dan tidak kenal belas kasihan. Setiap keputusan yang ia ambil, pasti menguntungkan dirinya sendiri. Tidak ada yang berani menentangnya, termasuk ayahku. Hubungan keluarga kami sangatlah erat. Aku adalah anak tunggal, dan ayah serta ibu sangat menyayangiku. Kami selalu makan malam bersama, berbagi cerita, dan tertawa. Di setiap tawa itu, ada kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Kami memang bukan keluarga kaya, tapi kami kaya akan kasih sayang. Hingga suatu senja, saat perahu kami berlabuh setelah seharian melaut, kami mendengar kabar buruk. Seorang utusan dari kepala desa mendatangi ayahku, memberitahukan bahwa ayah telah dituduh mencuri hasil panen di ladang desa. Tuduhan yang sangat absurd, mengingat kami sama sekali tidak pernah berurusan dengan ladang, apalagi mencuri. Namun, utusan itu mengatakan bahwa ada saksi mata yang melihat ayah melakukan perbuatan itu. Ayahku membantah keras tuduhan tersebut. Beliau berani bersumpah demi langit dan bumi bahwa beliau tidak bersalah. Namun, kepala desa telah memanggil seluruh warga desa untuk berkumpul dan mengumumkan hukuman untuk ayah. Tentu saja, warga desa yang takut tidak bisa berbuat apa-apa. Hukuman yang diberikan kepala desa sangatlah berat, yaitu ayah harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ayahku yang jujur dan baik hati bisa dituduh seperti ini? Ada apa di balik semua ini? Saat itu, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, hari yang tadinya senja indah di Teluk Biru, berubah menjadi malam yang gelap dan mencekam bagi keluargaku. Di pelabuhan yang sepi, ayahku hanya bisa menundukkan kepala. Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang membuncah di dada. Kami hanya bisa menunggu keputusan kepala desa, dan itu adalah hal terburuk. Malam itu, rumah kami diselimuti keheningan yang memekakkan telinga. Tangisan ibu pecah, mengisi setiap sudut ruangan, sementara ayahku hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Tuduhan palsu itu adalah aib bagi keluarga kami, dan hukuman penjara adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Kami tahu, ini semua hanyalah taktik kotor kepala desa untuk menyingkirkan ayah, tapi kami hanyalah keluarga nelayan biasa, tak punya kuasa untuk melawan. Keesokan harinya, kami dipanggil ke balai desa. Udara terasa dingin dan tegang. Tempat itu sudah ramai, dipenuhi warga yang penasaran. Sebagian besar dari mereka berbisik-bisik dan menatap kami dengan pandangan menghakimi. Di ujung ruangan, duduk di kursi kebesarannya, kepala desa Pak Darmanto tampak begitu angkuh. Di sampingnya, duduk seorang gadis muda dengan pakaian yang sederhana, kepalanya menunduk, seolah tak ingin dilihat siapapun. Aku memperhatikan tangannya yang meremas-remas ujung kain kebaya, memperlihatkan kegelisahan. Sejenak, mataku bertemu dengan matanya, namun ia langsung memalingkan wajah, seolah malu. Ayahku berdiri di depan Pak Darmanto, dengan kepala tertunduk. "Darmanto, aku bersumpah, aku tidak mencuri." Suara ayah bergetar. Pak Darmanto tertawa sinis. "Sumpahmu tidak ada artinya, Karto. Ada saksi mata, dan buktinya sudah jelas. Kau akan dijatuhi hukuman penjara." Mendengar itu, tangisan ibu pecah.
Ayahku menoleh ke arahnya, dan aku bisa melihat kekhawatiran yang mendalam di matanya. Beliau tidak takut di penjara, tapi beliau takut jika ibu dan aku harus hidup tanpa dirinya. Aku tahu, ayahku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku mengepalkan tanganku, siap untuk melawan, tapi ayah menggeleng, menahan amarahku. "Jangan, Arman," bisiknya. "Ini bukan saatnya." Tiba-tiba, Pak Darmanto menghentikan tawanya. Ia menatapku dengan sorot mata licik. "Namun, aku akan memberimu satu kesempatan, Karto." Semua orang di ruangan itu menahan napas, menanti keputusan Pak Darmanto. "Anakmu, Arman, harus menikahi putriku, Aisyah. Sebagai gantinya, tuduhan ini akan kucabut dan kau bebas dari hukuman." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Aku membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Menikahi putrinya? Putri yang baru kulihat sesaat? Mengapa aku harus menikah dengan putri dari orang yang membenci keluargaku? Gadis itu masih duduk di sampingnya, dengan kepala tertunduk. Ayahku menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Ia tidak bisa memilih. Di satu sisi, ia ingin menolak tawaran itu, tapi di sisi lain, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Aku tahu, ayahku tidak akan tega melihatku harus menderita, tapi aku juga tidak bisa membiarkan ayah di penjara. Keputusanku akan menentukan nasib keluarga kami. Arman. Suara ayahku bergetar. "Maafkan ayah." Aku memejamkan mata, merasakan ribuan pisau menusuk dadaku. Ini adalah pilihan yang paling berat dalam hidupku. Mengorbankan kebahagiaanku demi kebebasan ayah. Aku menatap mata ayahku, lalu menatap gadis itu. Ia masih menunduk, tak berani menatapku. Aku tahu, hidupnya juga tak mudah. Kami berdua terperangkap dalam jebakan kekuasaan ayahnya. Aku menghela napas panjang, dan akhirnya, aku membuat keputusan. "Aku terima," jawabku. Warga desa berbisik-bisik, kaget dengan keputusanku. Ayahku memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Ibu terisak, tapi ada kelegaan di matanya. Aku tahu, keputusan ini berat bagi mereka. Tapi, aku tidak punya pilihan. Keputusanku untuk menikahi Aisyah disambut dengan senyum kemenangan yang kejam dari Pak Darmanto. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengumumkan bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari. 3 hari. Bahkan tidak ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri secara mental, apalagi untuk menata hati yang hancur. Malam itu, rumah kami sunyi, diliputi duka. Ibu memelukku erat, air matanya membasahi bajuku. "Arman, maafkan ayahmu, maafkan kami." Lirihnya, suaranya parau. Ayahku menunduk, tak sanggup menatap mataku. Beliau tahu, beliau telah menyerahkan kebahagiaan putra satu-satunya demi kebebasannya. Aku mencoba tersenyum, meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja, meski di dalam hatiku, badai amarah berkecamuk. Amarah kepada kepala desa, amarah kepada takdir, dan amarah kepada diriku sendiri yang tak berdaya. Keesokan harinya, aku pergi ke laut seperti biasa, mencoba menenangkan diri. Namun, deburan ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti ejekan. Aku melemparkan jala, tapi pikiranku tak henti-hentinya memikirkan pernikahanku. Membayangkan hidupku bersama seorang gadis buta, anak dari pria yang telah menghancurkan keluargaku. Betapa ironisnya takdir ini. 3 hari berlalu, terasa lebih cepat dari biasanya. Aku tidak pernah membayangkan hari terpenting dalam hidupku akan menjadi hari terkelam bagiku. Pernikahan itu tidak seperti pernikahan pada umumnya. Tidak ada pesta, tidak ada tawariang, hanya upacara sederhana di balai desa. Keluarga besarku dan ayahku hanya bisa menatapku dengan wajah sedih, seolah-olah sedang menghadiri pemakaman. Di sana, di samping Pak Darmanto, duduklah Aisyah. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya tertutup kain tipis. Meskipun begitu, aku bisa melihat wajahnya yang pucat dan raut kegelisahan yang sama sepertiku. Ia tak berani menatapku, tak berani menatap siapapun. Saat ijab kabul dimulai, aku merasakan tanganku gemetar.
Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti belenggu yang mengikatku selamanya. Aku menikahi seorang gadis yang bahkan tidak aku kenal. Aku mencoba untuk tidak memikirkan semua itu, tapi tidak bisa. Setelah ijab kabul selesai, Pak Darmanto mendekatiku, menepuk bahuku dengan senyum puas. "Selamat datang di keluarga, Arman. Jangan lupakan janjimu," bisiknya pelan, penuh ancaman. Kata-kata itu mengiris hatiku, mengingatkanku bahwa aku sekarang hanyalah alat, sebuah pion dalam permainan kekuasaannya. Kemudian, Aisyah dibawa ke hadapanku. Ia masih menunduk. Ia digandeng oleh ibunya dan diserahkan kepadaku. Aisyah disuruh mencium tanganku, sebuah ritual pernikahan yang terasa hampa, dipenuhi kepura-puraan. Saat ia menyentuh tanganku, aku merasakan kehangatan yang tak terduga. Tangannya lembut dan dingin, seolah-olah ia juga sedang gemetar. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya lebih dekat. Matanya yang gelap, indah, namun kosong. Namun, di matanya itu, aku bisa melihat kesedihan yang mendalam. Ia mengangkat kepalanya, dan aku bisa melihat butiran air mata di sudut matanya yang buta. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Namun, di dalam hatiku, kebencian itu masih ada. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, sebuah babak yang aku tidak tahu akan membawa kemana. Malam pertama, kami dibawa ke rumah kepala desa. Sebuah kamar yang besar dan megah, tapi terasa dingin. Aku duduk di sofa, membiarkan Aisyah duduk di tepi ranjang. Ia masih tidak berbicara, hanya menunduk. Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku memilih untuk diam. Malam itu, kami hanya berdua, dalam keheningan yang canggung, dan kebencian yang mendalam di hatiku. Malam itu, kamar yang besar dan mewah terasa seperti penjara. Aku duduk di sofa yang empuk, tapi hatiku seolah berada di atas duri. Aisyah duduk di tepi ranjang, punggungnya lurus, menatap ke arah jendela yang gelap. Ia tidak bisa melihat, namun sorot matanya yang kosong entah mengapa terasa begitu nyata. Gaun pengantin yang dikenakannya membuatnya terlihat bagai boneka porselen yang rapuh, terperangkap dalam sangkar emas. Keheningan di antara kami begitu berat, diisi oleh kebencian yang mendalam di dalam hatiku. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ayahnya telah mengancam dan memanipulasi keluargaku. Akhirnya, aku memecah keheningan. "Kenapa kamu tidak bicara?" tanyaku dingin. Suaraku terdengar serak dan tajam. Aisyah tersentak, bahunya sedikit bergetar. "Maaf," bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut menggangguku. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Tidak tahu harus berkata apa," sahutku sinis, bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir di depan jendela. "Kamu tahu kan, kenapa kita menikah? Ayahmu memaksaku." Ia menuduh ayahku mencuri, dan pernikahan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayahku dari penjara. "Apa kamu tahu itu?" Aisyah menunduk. Butiran air mata jatuh dari matanya yang buta, membasahi kain kebaya putihnya. Ia tidak menyeka air matanya, membiarkan semuanya mengalir. Aku tahu semua. Aku tahu ayah tidak pernah bersikap baik padamu. Aku tahu dia memaksamu." Aku terkejut. Ia tidak membela ayahnya. Ia justru menangis, seolah merasakan penderitaanku. Tapi, kebencianku terlalu besar untuk bisa melihat ketulusan di matanya. "Kalau kamu tahu, kenapa kamu setuju?" tanyaku, nadaku semakin keras. "Kenapa kamu tidak menolak? Kenapa kamu tidak membela kebenaran?" Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang kosong, namun penuh kesedihan. "Aku tidak punya pilihan," katanya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan ayah. Aku hanya bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Ayahku mengancam,
Jika aku tidak mau menikahimu, dia akan mengusirku dari rumah ini dan tidak akan memberikan ayahmu kebebasan. Kata-katanya memukul hatiku. Ia adalah korban, sama seperti aku. Terperangkap dalam jebakan kekuasaan ayahnya, dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak ia kenal. Ia bahkan tidak punya pilihan lain. Namun, amarahku belum mereda. Kebencianku pada ayahnya masih terlalu besar. Aku tidak peduli, ujarku, berdiri dan berjalan menuju jendela. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Aku tidak akan pernah menjadi suamimu yang sebenarnya. Aku hanya akan menjadi menantu yang akan ayahnya manfaatkan. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya terus menangis dalam diam, membiarkan air matanya menjadi saksi bisu atas penderitaan kami berdua. Aku tidak tahu apakah ia merasa sedih atau marah. Tapi, aku tidak peduli. Aku hanya ingin membiarkan Aisyah tahu bahwa aku membenci pernikahan ini dan ia hanyalah bagian dari takdir buruk ini. Malam itu, kami berdua terperangkap dalam penjara keheningan, masing-masing dengan luka di hati yang tak bisa disembuhkan. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah jendela, membangunkan aku dari tidur yang gelisah. Malam pertama kami, atau lebih tepatnya malam pertama di penjara ini, terasa begitu panjang. Aku melihat ke arah ranjang. Aisyah sudah bangun. Ia duduk di tepi ranjang, meraba-raba selimut dengan tangannya, seolah ia bisa merasakan kelembutan kainnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan lagi gaun pengantin. Wajahnya masih terlihat pucat, dan air mata semalam meninggalkan jejak kesedihan yang jelas. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahku. Kebencian di hatiku belum sirna, malah semakin menguat. Aku merasa seperti robot, diprogram untuk mengikuti perintah kepala desa. Setelah selesai, aku keluar dan melihat Aisyah masih duduk di tempat yang sama. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku, nadaku masih dingin dan enggan. Aisyah menoleh ke arahku, seolah ia bisa melihatku. Ibu menyuruhmu sarapan di bawah, jawabnya pelan. Dan setelah itu, ayah ingin bertemu denganmu. Kami berjalan turun ke ruang makan. Suasananya begitu dingin dan kaku. Ibu Aisyah, seorang wanita yang pendiam, menyambut kami. Beliau menyiapkan sarapan, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Hanya tatapan dingin dan tatapan kasihan kepada Aisyah. Aku merasakan ketegangan yang sama di antara mereka. Aku merasa kasihan pada Aisyah. Dia bukan hanya buta, tapi juga hidup dalam keluarga yang dingin dan tidak harmonis. Setelah sarapan, Pak Darmanto memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar, dipenuhi buku-buku dan dokumen, tapi terasa pengap. Pak Darmanto duduk di balik meja, menatapku dengan tatapan intimidasi. "Duduk, Arman," katanya, suaranya tegas. Aku duduk di kursi di hadapannya. Ia menatapku tajam, seolah sedang menilai setiap inci diriku. "Aku akan memberitahumu aturannya," katanya. "Di rumah ini, kamu adalah suamiku. Kamu harus memperlakukan Aisyah dengan baik, tapi jangan lupakan posisimu. Kamu hanyalah menantuku, dan kamu harus mengikuti semua perintahku." "Saya tahu," jawabku singkat, mencoba menyembunyikan amarahku. Pak Darmanto tersenyum sinis. "Bagus. Besok, kamu akan mulai bekerja di ladangku. Kamu akan bekerja lebih keras dari yang lain. Jangan coba-coba menipu, atau melarikan diri, karena aku akan membuat hidup keluargamu lebih sulit dari yang kamu bayangkan." Kata-kata itu adalah ancaman. Aku tahu, hidupku tidak akan mudah di bawah kekuasaannya. Aku mengangguk, mengepalkan tanganku di bawah meja. Kebencianku padanya semakin memuncak. Setelah itu, Pak Darmanto memberiku pekerjaan pertama, mengantar Aisyah ke taman belakang. Aku tidak tahu mengapa aku harus mengantar Aisyah, padahal ia bisa berjalan sendiri di rumahnya sendiri. Namun, aku tidak berani menolak. Kami berjalan ke taman belakang. Aisyah berjalan perlahan, meraba-raba setiap tanaman yang kami lewati. Aku hanya berjalan di sampingnya, menjaga jarak,
tidak tahu bagaimana harus bertindak. Aku tidak tahu, apakah ini adalah awal dari penderitaan baruku. Di taman, ia duduk di bangku kayu, menyentuh bunga-bunga dengan lembut. Aku berdiri di dekatnya, menjaga jarak. Aku merasa canggung, tidak tahu harus berkata apa, dan kebencianku padanya membuatku tidak ingin berbicara dengannya. Namun, Aisyah memecah keheningan. "Bunga mawar ini indah, kan?" tanyanya, suaranya lembut. Aku bisa merasakannya, dan aku bisa mencium baunya. Ini membuatku merasa lebih baik. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Bagaimana mungkin seorang gadis buta bisa melihat keindahan dari dunia ini? Pertanyaan itu terus mengusikku. Hari-hari pertamaku di rumah kepala desa adalah neraka. Aku dipaksa bekerja dari pagi hingga petang di ladang, di bawah terik matahari yang menyengat, tanpa henti. Tenagaku dikuras habis, dan setiap kali rasa lelah menyerang, aku teringat ancaman Pak Darmanto. "Jangan coba-coba menipu, atau melarikan diri, karena aku akan membuat hidup keluargamu lebih sulit dari yang kamu bayangkan." Kata-kata itu seolah menjadi cambuk yang memaksaku untuk terus bekerja, mengesampingkan rasa sakit di tubuh dan hatiku. Sore harinya, setelah tubuhku remuk redam, aku kembali ke rumah. Aisyah selalu menunggu di ruang tamu, di dekat jendela. Ia tidak bisa melihatku, tapi ia selalu tahu kapan aku pulang. "Kamu pasti lelah," bisiknya suatu sore, saat aku masuk ke kamar. Ia menyodorkan segelas air hangat, yang entah bagaimana ia tahu harus disiapkan. Aku mengambil air itu, terkejut dengan kepekaannya. "Bagaimana kamu tahu aku lelah?" tanyaku. Nadaku masih dingin, tapi sedikit melembut. "Aku bisa mendengarnya dari langkah kakimu," jawabnya, suaranya tenang dan penuh perhatian. "Langkahmu berat dan perlahan. Aku bisa merasakannya." Aku tidak bisa berkata-kata. Aisyah, gadis buta yang selama ini aku anggap sebagai beban, ternyata memiliki kepekaan yang luar biasa. Ia tidak hanya bisa mendengarkan langkah kakiku, tapi juga bisa merasakan perasaanku. Ia tahu betapa lelahnya aku, bahkan tanpa melihat. Hari-hari berikutnya, Aisyah semakin membuatku terkejut. Suatu hari, saat aku duduk di taman, ia mendekatiku dan menawariku segelas teh jahe hangat. "Untuk menghangatkan tubuhmu," katanya, seolah ia bisa melihat tubuhku yang kedinginan setelah kehujanan di ladang. Ia meletakkan gelas itu di tanganku, dan sentuhan tangannya yang lembut membuatku merasa sedikit lebih baik. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanyaku, tak bisa lagi menyembunyikan rasa penasaran. "Kamu tahu aku membenci pernikahan ini." "Karena aku tahu kamu tidak bahagia," jawabnya, suaranya dipenuhi empati. "Aku tahu kamu membenci pernikahan ini, tapi kamu tidak bisa lari. Jadi, aku hanya ingin membuat hari-harimu sedikit lebih baik." Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tidak pernah menuntut. Ia hanya mencoba untuk membuatku nyaman, meskipun ia tahu aku tidak pernah mencintainya. Aku menatapnya, ada genangan air mata di sudut matanya yang buta. Ia tidak pernah membiarkan kebutaannya menjadi alasan untuk bersikap lemah. Sebaliknya, ia menjadikannya kekuatannya. Ia bisa melihat lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki penglihatan normal, termasuk aku. Ia bisa melihat kesedihan di mataku, kelelahan di tubuhku, dan amarah di hatiku. Sejak saat itu, pandanganku terhadap Aisyah mulai berubah. Ia bukan lagi sekadar gadis buta anak kepala desa. Ia adalah Aisyah, seorang gadis yang sabar, tulus, dan memiliki hati yang lapang. Kebencianku terhadap Aisyah perlahan memudar, digantikan oleh rasa kasihan dan kekaguman. Ia mengajarkanku arti ketulusan, dan betapa berharganya kasih sayang tanpa pamrih. Aku mulai menyadari bahwa Aisyah adalah korban, sama seperti aku. Kami berdua terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun oleh ayahnya. Hari-hari berlalu. Aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku yang penuh penderitaan ini. Pagi hingga sore, aku bekerja di ladang, memeras keringat di bawah terik matahari, dan sore hingga malam, aku menghabiskan waktu di rumah yang sebenarnya terasa asing. Namun, kehadiran Aisyah perlahan mengubah segalanya. Ia tidak lagi menjadi sosok asing yang kubenci, melainkan menjadi satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian. Hubungan kami mulai membaik. Aku tidak lagi bersikap dingin,
dan ia pun mulai berbicara lebih banyak. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan diri di sumur, Aisyah datang membawakan handuk bersih. "Aku tahu kamu pasti kedinginan," katanya, meletakkan handuk itu di tangan kiriku. Aku menatapnya, ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang begitu tulus, membuat hatiku sedikit menghangat. "Terima kasih, Aisyah," kataku. Itu adalah pertama kalinya aku mengucapkan terima kasih padanya. Kata-kata itu terasa canggung di lidahku, tapi ia tersenyum lebih lebar. "Sama-sama, Arman." Setelah itu, kami mulai menghabiskan waktu bersama. Kami duduk di taman, dan aku mulai bercerita tentang kehidupanku sebagai nelayan. Aku bercerita tentang indahnya senja di Teluk Biru, tentang riuhnya pasar ikan, dan tentang deburan ombak yang menenangkan. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bertanya tentang warna langit, tentang suara burung-burung, dan tentang bau laut. Aku dengan senang hati menjawabnya, mencoba mendeskripsikan dunia yang tidak bisa ia lihat. Matahari senja berwarna oranye kemerahan. "Aisyah, jelasku suatu sore. Seperti warna bunga mawar yang kamu suka." "Oh," bisiknya, matanya yang buta terlihat berbinar. "Pasti indah sekali. Aku bisa membayangkannya." "Sangat indah," jawabku, sembari memandang ke arah matahari yang mulai tenggelam. Aku menyadari, Aisyah tidak hanya mendengarkan ceritaku, ia juga mencoba merasakan apa yang aku rasakan. Ia memiliki imajinasi yang luar biasa. Ia bisa melihat dunia yang aku deskripsikan dengan detail. Kebencian di hatiku benar-benar hilang, digantikan oleh perasaan sayang dan kagum. Kami seringkali duduk bersama di bawah pohon besar di taman belakang, dan Aisyah selalu memegang tangan kananku. "Aku suka merasakan tanganmu, Arman," katanya. "Tanganmu kasar dan kuat. Aku tahu kamu adalah orang yang pekerja keras." Aku tidak bisa menyembunyikan senyumanku. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Aisyah, gadis buta yang dulu aku benci, kini menjadi sahabatku. Di satu sisi, aku merasa bersalah. Aku tahu, aku tidak bisa mencintainya, karena pernikahan kami hanyalah paksaan. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, bahwa aku mulai menyayanginya. Aku menyayangi ketulusannya, kesabarannya, dan kebaikan hatinya. Satu malam, aku terbangun dari tidur dan mendapati Aisyah sedang duduk di dekat jendela. "Ada apa?" tanyaku. Ia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat air mata mengalir di wajahnya. "Apa yang terjadi?" tanyaku lagi, duduk di sampingnya. Ia memelukku, dan mulai menangis terseduh-seduh. Aku takut," bisiknya. "Aku takut jika ayah akan menyakitimu lagi. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku." Aku memeluknya kembali, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan perasaan yang aneh. Bukan kasihan, bukan juga rasa bersalah, tapi perasaan yang lebih dalam. Perasaan ingin melindunginya. Aisyah, gadis buta yang dulu aku anggap sebagai beban, kini menjadi orang yang ingin aku lindungi. Kebersamaan kami di bawah ancaman Pak Darmanto perlahan menumbuhkan benih-benih perasaan yang rumit. Aku menyayangi Aisyah, bukan sebagai seorang istri, tapi sebagai seorang sahabat yang telah menunjukkan kebaikan hati di tengah kegelapan. Namun, di balik kehangatan itu, aku tetap tidak bisa melupakan bahwa kami terperangkap. Aku terus memikirkan cara untuk membebaskan kami dari cengkeraman kekuasaan ayahnya. Suatu malam, saat aku membantu Aisyah merapikan rambutnya yang panjang, ia tiba-tiba berkata, "Arman, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tapi, kamu harus berjanji tidak akan memberitahukannya kepada siapapun, terutama ayahku." Aku menatap matanya yang kosong, tapi wajahnya terlihat serius. "Aku berjanji," kataku. "Ada apa, Aisyah?" "Ayahku memiliki buku hitam," bisiknya, suaranya sangat pelan. Aku pernah tidak sengaja menyentuhnya saat sedang merapikan rak buku. Ayahku sangat marah, ia memukulku. Aku tidak tahu apa isinya, tapi aku bisa merasakan bahwa itu bukan buku biasa. Aku terkejut. Buku hitam? Apa isinya? Apakah itu berisi rahasia yang bisa membebaskan kami? Pikiranku langsung berputar, membayangkan kemungkinan-kemungkinan. "Di mana buku itu?" tanyaku, nadaku penuh harapan. "Di ruang kerja ayah,"
Jawabnya. Aku tidak tahu di mana tepatnya, tapi yang jelas ayah selalu menyimpannya di tempat yang sangat aman. Sepertinya, itu buku paling berharga baginya. Aku bisa merasakannya dari betapa marahnya dia saat aku tidak sengaja menyentuhnya. Keesokan harinya, saat Pak Darmanto pergi ke ladang, aku memutuskan untuk mencari buku itu di ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dadaku. Aku harus berhati-hati, karena jika Pak Darmanto tahu, ia pasti akan membunuhku. Aku masuk ke ruang kerja, dan mulai mencari. Rak buku, laci, dan lemari, semuanya aku periksa. Namun, tidak ada buku yang terlihat mencurigakan. Semuanya terlihat biasa saja. Aku mulai putus asa, berpikir Aisyah salah atau hanya berhalusinasi. Saat aku hampir menyerah, aku melihat sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan itu terlihat tua dan usang, bergambar pemandangan sawah yang tak terurus. Aku mendekat, dan menyentuh bingkainya. Ternyata, lukisan itu tidak terpasang dengan kuat. Aku menggesernya, dan di baliknya, ada sebuah brankas kecil yang tersembunyi. Brankas itu berwarna hitam, dan ukurannya tidak terlalu besar, cukup untuk menyimpan sebuah buku. Aku terdiam. Brankas ini pasti berisi rahasia yang Aisyah maksud. Namun, bagaimana cara membukanya? Aku mencoba berbagai kombinasi, seperti tanggal lahir Pak Darmanto, tanggal pernikahan kami, tapi tidak ada yang berhasil. Aku putus asa. Saat aku keluar dari ruang kerja, aku melihat Aisyah berdiri di depan pintu. "Kamu mencari sesuatu?" tanyanya, suaranya tenang, seolah ia sudah tahu apa yang aku lakukan. Aku menatapnya. "Bagaimana kamu tahu?" "Aku bisa merasakan kehadirannya," jawabnya. "Aku tahu kamu sedang mencari buku itu. Maaf, aku tidak bisa membantumu lebih banyak. Aku hanya tahu keberadaannya." Aku tidak tahu harus berkata apa. Aisyah, gadis buta yang dulu aku anggap lemah, kini menjadi satu-satunya harapanku. Ia adalah kunci untuk memecahkan misteri di balik kediaman Pak Darmanto. "Aisyah," kataku, "apa kamu tahu kombinasi brankasnya?" Ia menggelengkan kepala. "Tidak. Tapi, ayahku sangat sering mengobrol dengan ibu tentang hal-hal seperti itu. Mungkin ibu tahu sesuatu." Kata-katanya memberiku harapan baru. Aku tahu, Ibu Aisyah adalah orang yang pendiam, tapi mungkin ia bisa membantu kami. Kata-kata Aisyah tentang ibunya memberiku secercah harapan. Meskipun Ibu Aisyah terlihat dingin dan kaku, aku bisa merasakan penderitaan yang sama di matanya. Ia juga adalah korban kekuasaan Pak Darmanto. Ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak berani melawan suaminya. Suatu sore, saat Ibu Aisyah sedang menyiram bunga di taman, aku mendekatinya. Jantungku berdebar kencang. Aku harus berhati-hati, karena jika Ibu Aisyah menolak membantuku, aku bisa berada dalam masalah besar. Aku mencoba menyusun kata-kata yang paling tepat, agar tidak membuatnya curiga atau ketakutan. "Ibu," panggilku pelan. Ia menoleh, wajahnya terkejut melihatku. Ia meletakkan gayung di tangannya, dan menatapku dengan cemas. "Ada apa, Arman? Apa Pak Darmanto mengutusmu?" tanyanya, suaranya terdengar gemetar. Seolah-olah hanya dengan berbicara denganku ia sudah melakukan kesalahan fatal. "Tidak, Ibu," jawabku. Saya ingin bertanya tentang sesuatu." Aku melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di dekat kami. "Tentang apa?" tanyanya lagi, suaranya lebih pelan. "Tentang buku hitam yang disimpan Pak Darmanto di brankasnya," kataku, berusaha menekan nada suaraku agar tidak terdengar seperti tuduhan. Aisyah pernah tidak sengaja menyentuhnya, dan Pak Darmanto sangat marah. "Apa ibu tahu isinya?" Wajah Ibu Aisyah langsung pucat. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Ia meraih tanganku, dan menarikku ke tempat yang lebih tersembunyi. "Jangan pernah sebutkan buku itu, Arman," bisiknya. "Jangan pernah." "Tapi, Ibu, saya tahu Ibu juga tidak bahagia di sini. Saya tahu Ibu juga tertekan. Saya ingin membebaskan kita semua," kataku, mencoba membangkitkan keberaniannya. "Buku itu adalah satu-satunya jalan. Apa Ibu tahu kombinasi brankasnya?" Ibu Aisyah menatapku, matanya dipenuhi air mata.
Ia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang, seolah-olah sedang mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku tidak tahu kombinasi berangkasnya. Tapi, aku tahu buku itu berisi bukti-bukti kejahatan suamiku. Ia menuliskan semua kejahatannya di sana, termasuk pemalsuan dokumen kepemilikan tanah dan penggelapan dana desa. Aku terkejut. Jadi, tuduhan terhadap ayahku itu adalah bagian dari rencana jahatnya. Ini adalah informasi yang sangat penting. Bagaimana ibu tahu? Tanyaku. Suamiku pernah membacanya di depanku, saat ia sedang mabuk. Ia tertawa, dan membanggakan semua kejahatannya. Ia tidak tahu, aku mendengarkan semuanya. Jawabnya, suaranya bergetar. Ia juga menuliskan tentang kejahatan lain. Ia telah membunuh seseorang. Seorang petani yang menolak menjual tanahnya. Ia membunuh petani itu dan memalsukan surat-surat tanahnya. Kata-kata itu membuatku terdiam. Ayah Aisyah tidak hanya seorang penipu, tapi juga seorang pembunuh. Aku harus menemukan buku itu, apapun yang terjadi. Ibu, kataku, apa ada cara lain untuk membukanya? Kombinasi apa yang paling sering ia gunakan? Mungkin tanggal penting. Ibu Aisyah terdiam, matanya menerawang. Tanggal, serunya. Aku ingat. Suamiku pernah bilang, ia akan selalu mengingat hari ini. Hari yang paling penting baginya. Hari apa, Bu? Tanyaku penuh harap. Ibu Aisyah menatapku, wajahnya dipenuhi ketakutan dan harapan. Hari di mana Aisyah kehilangan penglihatannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Ibu Aisyah terus berputar di kepalaku. Kombinasi berangkas itu adalah tanggal Aisyah kehilangan penglihatannya. Aku tidak tahu tanggalnya, tapi aku yakin Aisyah tahu. Aku harus berbicara dengannya. Namun, aku harus melakukannya dengan hati-hati. Aku tidak ingin dia merasa sedih karena harus mengingat kembali masa lalunya yang kelam, masa lalu yang telah menghancurkan hidupnya. Aku menunggu sampai Aisyah tertidur pulas. Aku tidak ingin ia tahu aku sedang melakukan ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku bangun dari ranjang dan mendekatinya. Ia tertidur dengan tenang, wajahnya yang cantik terlihat polos. Aku menyentuh tangannya, dan aku merasakan kehangatan yang mendalam, seolah ia adalah satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan ini. Aisyah, bisikku pelan. Aisyah, bangunlah. Aisyah terbangun, matanya yang buta mengerjap. Arman? Tanyanya, suaranya parau. Ada apa? Aku ingin bertanya sesuatu, kataku, tapi kamu harus berjanji, kamu tidak akan sedih. Ia duduk di ranjang, dan menatapku. Apa itu? Tanggal kamu kehilangan penglihatan, kataku, berusaha menekan nada suaraku agar tidak terdengar seperti tuduhan. Apa kamu ingat tanggalnya? Aisyah terdiam. Aku bisa melihat air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak ingin membicarakannya, katanya. Itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Kenapa kamu ingin tahu? Aku tahu, kataku, tapi ini penting. Aisyah, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan kita dari ayahnya. Buku hitam itu. Ayahmu menyembunyikannya di dalam berangkas, dan kombinasi berangkas itu adalah tanggal kamu kehilangan penglihatan. Aisyah terkejut. Apa? Ia tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Ibu yang memberitahuku, kataku. Ia tahu semua kejahatan ayahnya. Ibu bilang, ayahmu adalah seorang penipu, dan juga seorang pembunuh. Ia membunuh seorang petani yang tidak mau menjual tanahnya. Aisyah kembali menangis, tapi kali ini, ia tidak menangis karena kesedihan. Ia menangis karena ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Jadi, ayahku benar-benar jahat? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, Aisyah. Tapi, kita bisa membalasnya. Kita bisa memberitahu semua orang tentang kejahatannya. Aisyah menyentuh tanganku, dan mengangguk. Aku ingat tanggalnya, katanya. Tanggal 10 bulan 10, saat aku berusia 7 tahun. Aku ingat, hari itu hujan sangat deras. Aku sedang bermain di taman, dan aku jatuh ke dalam sumur tua yang sudah tidak terpakai.
Ketika aku bangun, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mendengar itu, jantungku berdebar kencang. Itu adalah hari yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, kita tidak bisa lagi menunda-nunda. Aku harus bertindak sekarang. Aku keluar dari kamar dan pergi ke ruang kerja Pak Darmanto. Aisyah mengikutiku dengan tangan meraba-raba dinding. Kami masuk ke ruang kerja dan aku menggeser lukisan itu. Brankas itu terlihat di sana. Aku memasukkan kombinasi yang Aisyah berikan. 10107 brankas itu terbuka dengan suara klik yang pelan. Di dalamnya ada sebuah buku hitam. Aku mengambilnya dan membacanya. Isinya sangat mengerikan. Pemalsuan dokumen, penggelapan dana desa, dan pembunuhan. Semua kejahatan Pak Darmanto dituliskan dengan rapi, seolah-olah ia bangga dengan semua kejahatannya. Aku menoleh ke arah Aisyah. Ia tidak bisa melihat buku itu, tapi ia bisa merasakan ketegangan di wajahku. Apa yang terjadi, Arman? Tanyanya. Buku ini berisi semua kejahatan ayahmu. Kataku, buku ini akan membebaskan kita. Aisyah tersenyum, air matanya masih mengalir. Aku tahu, Arman, katanya, aku tahu kamu akan berhasil. Aku percaya padamu. Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia. Kebencianku pada pernikahan ini, kini digantikan oleh rasa cinta. Aku menyadari, Aisyah adalah orang yang paling kuat yang pernah aku kenal. Ia telah menjalani hidup yang penuh kegelapan, tapi ia tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Malam itu, dengan buku hitam di tangan, kami menyusun rencana. Aku harus pergi ke desa dan membongkar semua kejahatan Pak Darmanto. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan ayahku. Aisyah juga ingin ikut, tapi aku tidak mengizinkannya. Aku tidak ingin ia berada dalam bahaya. Aisyah, kamu harus tetap di sini, kataku, mencoba meyakinkannya. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kamu celaka. Ia menggelengkan kepalanya. Tangan butanya meraba-raba tanganku. Tidak, Arman. Aku harus ikut. Aku juga bagian dari masalah ini. Aku tidak ingin bersembunyi. Aku ingin mendengar ayahku dihukum atas semua kejahatannya. Aku tidak bisa membantahnya. Ia benar. Ini adalah masalah kami berdua, dan ia memiliki hak untuk menghadapi kebenaran. Akhirnya, aku mengizinkannya ikut. Kami keluar dari rumah dengan perlahan, memastikan tidak ada orang yang melihat. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan, seolah-olah kami akhirnya bisa bernapas dengan lega. Kami berjalan ke desa, di bawah kegelapan malam yang ditemani oleh cahaya bintang. Sesampainya di desa, kami mendatangi rumah ayahku. Ayah dan ibu terkejut melihat kami. Arman, Aisyah, kenapa kalian di sini? Tanya ayahku, khawatir, memelukku erat. Ayah, aku punya bukti, kataku, menunjukkan buku hitam itu. Aku punya bukti kejahatan Pak Darmanto. Ia yang memalsukan dokumen, ia yang menggelapkan dana desa, dan ia juga yang membunuh seorang petani. Ayahku dan ibu terkejut. Mereka tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Arman, ini serius? Tanya ayahku, suaranya bergetar. Ya, ayah, jawabku. Ini semua dituliskan di sini. Kita harus membongkar semuanya. Kita harus mengumpulkan warga desa, dan kita harus memberitahu semuanya. Ayahku mengangguk, matanya dipenuhi keberanian. Baiklah, kita akan lakukan ini. Kita harus bersiap untuk menghadapi amarahnya. Keesokan harinya, kami mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa. Suasana di sana tegang, dan penuh kecurigaan. Pak Darmanto datang, dan ia terlihat sangat marah. Ada apa ini? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Tanyanya, suaranya menggelegar, mencoba menutupi kegelisahannya. Kami ingin tahu kebenaran, Pak Darmanto, teriak seorang warga, tentang tuduhan terhadap Karto. Kebenaran apa? Saya sudah bilang, Karto mencuri hasil panen desa. Jawabnya, menunjuk ayahku, dan kalian semua tahu itu. Tidak, Pak Darmanto, kataku, maju ke depan. Andalah yang mencuri. Andalah yang memalsukan dokumen. Andalah yang menggelapkan dana desa.
Pak Darmanto tertawa. Apa buktinya? Kau tidak punya bukti. Aku mengeluarkan buku hitam itu. Ini buktinya. Buku ini berisi semua kejahatan Anda. Semua kejahatan yang Anda lakukan, dituliskan dengan rapi di sini. Pak Darmanto terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memucat, dan matanya penuh amarah. Ia menoleh ke arah Aisyah, dan menatapnya dengan pandangan membunuh. Aisyah, kau berkhianat, teriaknya. Aisyah maju ke depan, dengan kepala tegak. Ia tidak gentar, meskipun ia tidak bisa melihat ayahnya. Ayah, aku tidak berkhianat. Aku hanya ingin kebenaran. Aku tidak ingin orang lain menderita karena kebohongan ayah. Aku tidak ingin orang lain seperti Arman dan keluarganya menderita karena ulahmu. Warga desa terkejut, melihat putri buta Pak Darmanto berani melawannya. Pak Darmanto tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terpojok, dan akhirnya, ia menyerah. Ia mengakui semua kejahatannya, dan ia ditangkap oleh polisi yang datang setelah kami melaporkannya. Warga desa bertepuk tangan, bersyukur karena kebenaran akhirnya terungkap. Ayahku bebas dari tuduhan, dan kami semua bebas dari kekuasaan Pak Darmanto. Aku menoleh ke arah Aisyah. Ia tersenyum, air matanya mengalir. Kita berhasil, Arman, bisiknya. Aku memeluknya, dan aku mencium keningnya. Kebencian di hatiku benar-benar hilang, digantikan oleh rasa cinta yang tulus. Aku menyadari, Aisyah bukan hanya gadis buta yang aku nikahi. Ia adalah orang yang paling berani yang pernah aku kenal. Keesokan harinya, seluruh desa Teluk Biru diselimuti oleh aura kebahagiaan dan kebebasan. Pak Darmanto telah ditangkap dan dibawa pergi oleh pihak berwajib, dan kami semua akhirnya bisa bernapas lega. Tuduhan terhadap ayahku dicabut, dan nama baiknya kembali pulih. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan, dan aku bisa kembali menjadi nelayan seperti dulu, tanpa merasa tertekan oleh kekuasaan Pak Darmanto. Kami pindah dari rumah kepala desa yang terasa dingin dan asing. Kami kembali ke rumahku yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Rumah panggung yang terbuat dari kayu, dengan pemandangan laut lepas, yang selalu menjadi tempat favoritku. Ayah dan ibu Aisyah juga pindah. Mereka ingin memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari masa lalu yang menyakitkan yang diciptakan oleh suaminya. Ibu Aisyah berterima kasih kepadaku dan Aisyah. Ia berjanji akan mengunjungi kami. Kini, aku dan Aisyah memulai hidup baru kami. Aku kembali melaut, dan setiap sore, aku selalu menemukan Aisyah di pelabuhan. Ia tidak lagi duduk di dekat jendela, tapi di tepi pelabuhan, menungguku. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya tergerai, dan wajahnya selalu dipenuhi senyuman. Ia tidak lagi terlihat seperti boneka porselen yang rapuh, tapi seperti bunga yang mekar di bawah sinar matahari. Suatu sore, saat aku kembali dari melaut, aku melihat Aisyah duduk di tepi pelabuhan. Aku menghampirinya, dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak bosan menungguku?" tanyaku, tersenyum, menyentuh tangannya. Ia menggelengkan kepalanya. "Tidak, Arman. Aku suka menunggumu. Aku suka mendengar suara perahumu yang datang, dan aku suka mencium bau laut yang menempel di bajumu. Itu membuatku merasa lebih dekat denganmu." Aku memeluknya, dan aku mencium keningnya. Aku tidak lagi merasa terpaksa. Aku menciumnya karena aku mencintainya. Kebencianku pada pernikahan ini sudah lama hilang, dan kini digantikan oleh rasa cinta yang tulus. Kami akhirnya memulai hidup sebagai suami istri yang sesungguhnya. Kami berbagi cerita, tawa, dan tangis. Aisyah tidak bisa melihat, tapi ia bisa melihat lebih banyak daripada aku. Ia bisa melihat ketulusan hatiku. Ia bisa merasakan cintaku. Kami seringkali duduk di tepi pantai, dan aku akan mendeskripsikan keindahan senja kepadanya. Aku akan mendeskripsikan warna langit yang oranye kemerahan, deburan ombak yang menenangkan, dan suara burung-burung yang terbang. Ia akan tersenyum, dan ia akan memegang tanganku erat-erat. "Aku sangat bahagia, Arman," bisiknya suatu sore. "Terima kasih." "Aku juga, Aisyah," kataku. "Aku juga sangat bahagia. Terima kasih karena telah memberiku arti baru dalam hidupku." Aku menyadari,
Pernikahan yang dulu aku benci kini menjadi anugerah terbesar dalam hidupku. Aisyah, gadis buta yang dulu aku anggap sebagai beban, kini menjadi cintaku, jiwaku, dan segalanya. Ia telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari apa yang bisa kita lihat, tapi dari apa yang bisa kita rasakan. Hari-hari berlalu dengan cepat, diwarnai oleh kebahagiaan yang sederhana. Kehidupan kami sebagai sepasang suami istri nelayan terasa begitu damai dan penuh makna. Aku tidak lagi bekerja dengan beban di dada, melainkan dengan semangat baru yang diberikan oleh Aisyah. Setiap kali aku melaut, aku memikirkan Aisyah, dan itu membuatku merasa kuat, seolah-olah ia adalah pelabuhan yang selalu menungguku. Suatu pagi, saat aku baru saja pulang dari melaut, Aisyah menyambutku dengan senyuman yang lebih cerah dari biasanya. "Arman, ada sesuatu yang ingin aku beritahu," katanya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. "Ada apa, Aisyah?" tanyaku. Aku hamil," bisiknya. Suaranya bergetar karena emosi. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku memeluknya erat, dan air mata kebahagiaan mengalir di wajahku. Hati kami terasa penuh, seolah-olah kami telah diberikan hadiah terindah dari Tuhan. Kebencian dan penderitaan di masa lalu kini terasa begitu jauh, digantikan oleh harapan dan cinta yang meluap-luap. Kami menghabiskan 9 bulan berikutnya dengan penuh kebahagiaan. Aku bekerja lebih keras, agar anak kami bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Aisyah, meskipun buta, tidak pernah mengeluh. Ia selalu membantu ibu mertua menyiapkan makan malam, dan selalu menyambutku dengan senyuman. Ia selalu memegang perutnya yang membesar, dan berbicara kepada anak kami. "Anakku, ayahmu adalah orang yang sangat baik," bisiknya suatu sore. "Ia adalah orang yang paling kuat dan paling tulus yang pernah ibu kenal." Aku mendengarkan itu, dan hatiku terasa sangat bahagia. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras, Aisyah bertanya, "Arman, apa kamu takut?" "Takut apa?" tanyaku, bingung. "Takut kalau anak kita akan buta seperti aku?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku memegang tangannya, dan menciumnya. "Tidak, Aisyah. Aku tidak takut. Aku percaya, anak kita akan menjadi anak yang baik, sepertimu. Aku akan mencintainya, apapun yang terjadi." Ia tersenyum, dan air mata mengalir di wajahnya. "Terima kasih, Arman. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku." Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa memeluknya erat, dan berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan menjadi suami dan ayah yang terbaik untuk mereka. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak pertama kami, seorang anak laki-laki yang sehat. Aku menamainya Karto, sesuai nama ayahku. Aisyah tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia bisa merasakan kehangatan dan kelembutan kulitnya. Ia menciumnya, dan ia tersenyum, senyuman yang paling indah yang pernah aku lihat. Hidup kami penuh dengan keajaiban kecil. Keajaiban dari sebuah pernikahan yang dipaksakan, kini berubah menjadi kebahagiaan yang tak terhingga. Kebencian yang dulu kurasakan kini tak bersisa, digantikan oleh cinta yang murni. Aisyah, gadis buta yang dulu aku anggap sebagai beban, kini menjadi anugerah terbesar dalam hidupku. Ia telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari apa yang bisa kita lihat, tapi dari apa yang bisa kita rasakan. Waktu terus berjalan, membawa kami pada alunan melodi kehidupan yang harmonis. Karto tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan sangat mencintai ibunya. Meskipun Aisyah tidak bisa melihatnya, ia bisa melihat Karto dengan cara yang lebih mendalam. Ia bisa mengenali anaknya dari setiap sentuhan, setiap tawa renyahnya, dan bahkan dari setiap tangisnya. Aisyah tahu kapan Karto lapar hanya dari rengekannya. Ia tahu kapan Karto ingin bermain dari suara langkah kakinya yang riang. Dan ia tahu kapan Karto membutuhkan pelukan hangat hanya dari keheningan yang tiba-tiba. Kepekaan Aisyah sebagai seorang ibu sungguh luar biasa, bahkan melebihi ibu-ibu lain yang bisa melihat. Ia adalah bukti hidup bahwa cinta sejati tidak membutuhkan penglihatan, hanya hati yang tulus. Setiap malam, aku selalu mendongeng untuk Karto. Kami akan duduk di teras, di bawah cahaya rembulan yang samar. Aisyah akan duduk di samping kami, memegang tanganku,
Ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah ia bisa melihat setiap adegan yang aku ceritakan. Ia akan tertawa bersama kami, dan bahkan kadang-kadang ia akan menambahkan detail kecil dari imajinasinya yang luar biasa. Di saat-saat seperti itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki keluarga yang utuh, yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Suatu hari, aku melihat Aisyah menangis saat sedang memeluk Karto. Aku khawatir, dan aku bertanya padanya, "Aisyah, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Ia tersenyum, dan air mata masih mengalir di wajahnya. "Tidak apa-apa, Arman. Aku hanya bahagia. Aku tidak pernah membayangkan aku akan memiliki kehidupan sebahagia ini. Aku tidak pernah membayangkan aku akan memiliki suami sepertimu dan anak seimut Karto." Ia melanjutkan, "Hidupku dulu gelap dan dingin, seperti malam tanpa bintang. Tapi kamu datang, dan kamu adalah bintangku, Arman. Kamu adalah cahaya yang menerangi hidupku." Aku memeluknya, dan aku mencium keningnya. "Terima kasih, Aisyah. Terima kasih karena telah memberiku arti baru dalam hidupku. Terima kasih karena telah mengajarkanku arti cinta sejati." Aku menyadari, Aisyah tidak bisa melihat, tapi ia adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Ia membuatku melihat bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari apa yang bisa kita lihat, tapi dari apa yang bisa kita rasakan. Kami hidup dengan sederhana, tapi kami hidup dengan damai. Aku masih menjadi nelayan, dan Aisyah masih menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Kami tidak memiliki banyak uang, tapi kami kaya akan kasih sayang. Kami juga tidak pernah melupakan asal-usul kami. Kami sering mengunjungi ayah dan ibu, dan kami juga sering mengunjungi ibu Aisyah. Mereka selalu bahagia melihat kami, dan mereka selalu mendoakan kami. Hidup kami adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Cinta yang dimulai dari sebuah paksaan, kini menjadi cinta yang tulus dan abadi. Kami telah menemukan kedamaian, tidak hanya di hati kami, tapi juga di hati orang-orang di sekitar kami. Sejak dokter dari kota datang ke Teluk Biru dan menawarkan operasi mata untuk Aisyah, hidup kami dipenuhi dengan harapan dan kecemasan. Aisyah ragu-ragu. Ia merasa takut, ia merasa sudah terbiasa dengan kegelapan. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa menerima dunia yang baru, dunia yang belum pernah ia lihat. Tapi, aku meyakinkannya. "Aisyah, ini adalah kesempatanmu untuk melihat," kataku suatu malam, memegang tangannya. "Aku ingin kamu melihat keindahan dunia ini. Aku ingin kamu melihat wajah anak kita, Karto, wajah ayah dan ibuku, dan wajahku." Aku tahu, ia sangat ingin melihat kami. Aisyah terdiam. Air mata mengalir di wajahnya. "Tapi, Arman, bagaimana jika kamu tidak seperti yang aku bayangkan? Bagaimana jika duniaku yang sekarang, yang hanya bisa kurasakan, lebih indah daripada dunia yang bisa kulihat?" Bisiknya, suaranya dipenuhi ketakutan. "Aisyah, cinta kita tidak didasari oleh apa yang bisa kita lihat," kataku, mencium keningnya. "Cinta kita didasari oleh apa yang bisa kita rasakan. Kamu akan melihat duniaku, dan aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Percayalah padaku." Kata-kataku meyakinkannya. Akhirnya, ia setuju untuk menjalani operasi. Kami memutuskan untuk pergi ke kota. Ayah dan ibu mendukung keputusan kami, dan mereka akan menjaga Karto selama kami pergi. Perjalanan ke kota terasa panjang. Aku tidak pernah meninggalkan Teluk Biru selama ini, dan aku merasa cemas. Tapi, Aisyah memberiku kekuatan. Ia terus memegang tanganku, dan ia tersenyum. Ia tidak lagi takut, karena ia tahu, aku akan selalu bersamanya. Di rumah sakit kota, Aisyah menjalani operasi. Aku menunggu di luar, dengan jantung berdebar tak karuan. Operasi berlangsung selama beberapa jam. Setelah itu, dokter keluar dan memberitahuku bahwa operasi berjalan dengan sukses. Aku menangis haru. Rasanya seperti beban berat di dadaku akhirnya terangkat. Aisyah dibawa ke ruang rawat. Ia masih terlelap, perban di matanya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Aku tahu, hidup kami akan berubah setelah ini. Aku tidak tahu, apakah ia akan bahagia.
Tapi, aku berharap ia akan bahagia, karena ia layak mendapatkan kebahagiaan itu. Beberapa hari kemudian, Aisyah sudah siuman. Ia masih menggunakan perban. Ia tersenyum, dan ia memegang tanganku. "Arman, aku tidak sabar untuk melihat," bisiknya. "Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin melihat wajah Karto. Aku ingin melihat keindahan dunia yang selama ini kamu ceritakan." Aku memeluknya, dan aku mencium keningnya. "Aku juga, Aisyah," kataku. "Aku juga tidak sabar. Kami akan kembali ke Teluk Biru, dan Aisyah akan bisa melihat. Sebuah babak baru dalam hidup kami akan dimulai. Namun, aku tidak tahu apakah kebahagiaan itu akan bertahan lama." Setelah 2 bulan yang terasa seperti selamanya, akhirnya tiba hari di mana perban di mata Aisyah akan dibuka. Di dalam ruang perawatan yang serba putih, suasana terasa sangat tegang. Jantungku berdebar tak karuan, bergemuruh di dalam dada. Aku memegang tangan Aisyah dengan erat, berusaha menyalurkan seluruh kekuatanku kepadanya. Aisyah di sisiku, gemetar, antara gembira dan ketakutan. Ia takut dunia yang ia bayangkan tidak seindah kenyataan. Dokter perlahan membuka perban itu, sehelai demi sehelai. Perlahan, cahaya terang membanjiri ruangan. Aisyah menutup matanya sejenak, terkejut oleh sensasi yang asing itu. Perlahan, ia membukanya kembali. Ia menatap sekeliling dengan bingung. Wajahnya dipenuhi ekspresi yang tidak bisa kugambarkan. Ia melihat wajahku, wajah dokter, dan seluruh isi ruangan. "Aisyah?" bisikku, suaraku serak karena menahan tangis haru. "Ini aku, Arman." Ia tidak tersenyum. Ia hanya terus menatapku, seolah-olah ia tidak mengenaliku. Matanya yang dulu kosong, kini penuh dengan cahaya. Namun, di matanya itu, aku tidak melihat kebahagiaan. Aku melihat kebingungan. Kamu bukan seperti yang aku bayangkan," bisiknya, suaranya parau, dipenuhi kesedihan. Kata-katanya memukul hatiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mengira ia akan bahagia, tapi ia justru terlihat bingung dan sedih. Aku menoleh ke arah dokter, dan dokter hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Kami kembali ke Teluk Biru, dan Aisyah masih tetap sama. Ia melihat dunia ini, tapi ia tidak terlihat bahagia. Ia melihat warna langit yang cerah, ia melihat deburan ombak yang megah, ia melihat pepohonan yang rindang, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Kebahagiaan yang dulu ia rasakan saat aku mendeskripsikan dunia kini menghilang, digantikan oleh kekosongan. Ia juga menjadi pendiam. Ia tidak lagi duduk di pelabuhan menungguku. Ia hanya duduk di dalam rumah, menatap kosong ke arah jendela. Ia seolah asing di duniaku, dan aku merasa asing di duniaku yang baru ini. Suatu malam, saat Karto sedang bermain di ruang tamu, Aisyah menatapnya. Aku melihat ekspresi cemas di wajahnya. "Arman," panggilnya. Kenapa Karto tidak secantik yang aku bayangkan?" Aku terkejut. Bagaimana mungkin ia mengatakan hal seperti itu? Karto adalah anak yang sangat cantik, matanya besar, rambutnya keriting. Aku tidak bisa mengerti apa yang ada di pikirannya. "Aisyah, apa yang kamu bicarakan?" "Karto adalah anak kita," kataku, mencoba menahan amarahku. "Aku tahu," katanya, "tapi aku tidak tahu. Wajahnya tidak seperti yang aku bayangkan. Suaranya, tawanya, pelukannya, semua itu adalah bayangan Karto di benakku. Tapi, wajahnya membuatku merasa asing dengannya." Aku menyadari, Aisyah tidak hanya buta secara fisik. Ia juga buta secara emosional. Ia tidak bisa melihat keindahan di dunia ini. Ia tidak bisa merasakan kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Ia hanya melihat keburukan, dan ia merasa ada jarak di antara kami. Konflik baru ini jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Aku berhasil membebaskan Aisyah dari kebutaan fisik, tapi aku tidak tahu bagaimana cara membebaskannya dari kebutaan emosionalnya. Aku tidak tahu bagaimana cara membantunya untuk melihat keindahan di dunia ini. Kini, Aisyah tidak hanya jauh dariku, tapi juga jauh dari dirinya sendiri. Ia merasa asing di dalam dirinya, dan ia merasa asing di dalam kehidupannya yang baru. Aku harus membantunya. Aku harus membantunya untuk menemukan keindahan di dunia ini,
dan aku harus membantunya untuk menemukan dirinya sendiri. Aku harus membantunya untuk melihat, bukan hanya dengan matanya, tapi juga dengan hatinya. Kehidupan Aisyah setelah operasi adalah sebuah ironi yang menyakitkan, sebuah paradoks yang menusuk relung hati kami berdua. Ia mendapatkan anugerah penglihatan, namun sebagai gantinya, ia kehilangan kebahagiaan. Dunia yang ia lihat tidak seindah yang ia bayangkan. Wajah-wajah yang selama ini hanya ia kenal dari suara dan sentuhan kini terasa asing. Garis-garis kelelahan di wajah para nelayan yang bekerja keras, debu beterbangan di jalanan desa yang dulu ia anggap bersih, dan keburukan-keburukan kecil yang tak pernah ia ketahui kini tampak jelas di matanya. Hati Aisyah dipenuhi dengan kekosongan, seolah jiwanya masih berada dalam kegelapan, meskipun matanya telah melihat cahaya. Aku mencoba yang terbaik untuknya. Aku membawanya ke pantai di waktu senja. Lihat, Aisyah, kataku. Matahari senja berwarna oranye kemerahan, sama seperti bunga mawar yang kamu suka. Indah, bukan? Aisyah menatap langit, tapi tidak ada binar di matanya yang indah. Ia hanya menatap kosong, seolah-olah ia sedang melihat sebuah lukisan tanpa makna. Aku melihatnya, Arman. Tapi, warnanya tidak sehangat yang kurasakan saat kamu mendeskripsikannya. Ini hanya warna, bukan perasaan. Dulu, saat kamu mendeskripsikan senja, aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan kehangatan matahari. Aku bisa merasakan angin laut yang lembut. Tapi sekarang, aku hanya melihatnya. Aku hanya melihat, tapi tidak merasakan. Kata-katanya memukul hatiku dengan telak. Aisyah merasa ada jarak yang memisahkan kami, dan aku pun merasakan hal yang sama. Ia melihat dunia, tapi ia tidak bisa merasakannya. Ia tidak lagi memegang tanganku saat kami berjalan. Ia tidak lagi berbicara dengan penuh kehangatan. Ia menjadi sosok yang pendiam, yang asing, yang terperangkap dalam duniaku yang baru. Konflik batinnya semakin memuncak saat ia melihat Karto. Ia seringkali menangis saat memeluk anak kami. Aku mencintainya, Arman, bisiknya suatu malam, tapi aku merasa bersalah. Aku merasa, aku mencintai Karto yang dulu. Karto yang aku bayangkan dari suaranya, dari tawanya, dari sentuhannya yang lembut. Karto yang sekarang, aku tidak tahu. Wajahnya tidak seperti yang aku bayangkan. Ini membuatku merasa asing dengannya. Aku memeluknya, dan aku mencoba meyakinkannya. Aisyah, cinta kita tidak didasari oleh apa yang bisa kita lihat. Karto adalah anak kita, dan dia mencintai ibunya. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu adalah ibu yang terbaik untuknya. Namun, Aisyah tidak mendengarku. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang ia rasakan, dan dunia yang ia lihat. Ia merasa tidak bisa menjadi bagian dari keduanya. Ia merasa asing di dalam dirinya sendiri, seolah-olah ia adalah orang yang berbeda. Puncaknya terjadi suatu hari, saat aku pulang dari melaut. Aku menemukannya duduk di tepi pantai, dengan lutut ditekuk dan wajah terbenam. Ia menangis, dan ia tidak menyadari kehadiranku. Angin laut menghempas rambutnya yang panjang, dan ia terlihat sangat rapuh. Aku ingin kembali ke duniaku yang dulu, bisiknya. Aku ingin kembali buta. Aku ingin kembali mencintaimu dengan hatiku, bukan dengan mataku. Aku ingin merasakan kebahagiaan, bukan hanya melihatnya. Kata-katanya menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aisyah telah mendapatkan penglihatan, tapi ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ini adalah konflik terberat yang pernah kami hadapi. Konflik yang tidak bisa kami selesaikan dengan buku hitam atau kekuasaan. Ini adalah konflik batin, yang hanya bisa diselesaikan oleh Aisyah sendiri. Aku hanya bisa berada di sampingnya, memegang tangannya, dan berharap ia bisa menemukan jalannya kembali. Aku menyadari, kebahagiaan Aisyah tidak terletak pada matanya, tapi pada hatinya. Aku harus membantunya untuk melihat keindahan di dunia ini, tidak dengan matanya, tapi dengan hatinya. Aku harus membantunya untuk kembali menjadi Aisyah yang dulu, Aisyah yang penuh kebaikan dan ketulusan. Aku harus membantunya untuk kembali mencintai, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya. Dan aku tahu, ini adalah tugas yang paling sulit dalam hidupku. Kata-kata Aisyah di tepi pantai menusuk hatiku hingga ke tulang. Aku tahu,
Aku tidak bisa membiarkannya terperangkap dalam kegelapan yang lebih dalam dari kebutaan fisik. Aku harus membantunya. Aku harus membuatnya melihat, tidak dengan matanya yang baru, tapi dengan hatinya yang sudah kumal. Aku tahu, tugas ini tidak akan mudah, namun tekadku bulat. Aku tidak akan menyerah, karena Aisyah adalah duniaku, dan duniaku tidak akan lengkap tanpa dirinya. Keesokan harinya, aku mulai misi kecilku. Aku tidak lagi membawanya ke tempat-tempat yang indah, tapi ke tempat-tempat yang penuh kenangan. Aku membawanya kembali ke rumah ayahku, tempat kami mengadakan pernikahan yang dulu terasa penuh kepalsuan. Aisyah terkejut. "Kenapa kita di sini, Arman?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketakutan. "Aisyah, ingat?" tanyaku, memegang tangannya. "Di sini kita menikah. Kamu tidak bisa melihatku, tapi kamu menyentuh tanganku, dan kamu tersenyum. Itu adalah senyuman yang tulus, Aisyah. Senyuman yang berasal dari hatimu. Itu adalah senyuman pertama yang membuatku jatuh cinta padamu." Aisyah terdiam. Ia menatapku, dan aku bisa melihat sedikit binar di matanya. Aku membawanya ke tempat-tempat lain. Aku membawanya ke ladang, tempat aku bekerja keras. Aku menceritakan padanya betapa beratnya hidupku, tapi betapa aku tidak pernah menyerah, karena aku tahu ada kamu di rumah yang selalu menungguku. Aku membawanya ke pantai, tempat kami sering berbicara. Aku menceritakan padanya betapa aku mencintainya, betapa aku bersyukur telah bertemu dengannya. "Aisyah," kataku, "kamu mencintai suara tawaku, kamu mencintai kehangatan tanganku, kamu mencintai bau laut di bajuku. Itu adalah cinta sejati, Aisyah. Cinta yang tidak didasari oleh apa yang bisa kamu lihat. Kamu mencintai jiwaku, dan aku mencintai jiwamu. Itu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa kita lihat." Aisyah mulai menangis. Ia memelukku, dan ia memeluk Karto. Aku takut, Arman," bisiknya. "Aku takut aku tidak bisa mencintai kalian dengan mata. Aku takut, jika aku mencintai kalian dengan mataku, cintaku tidak akan sesempurna yang dulu." "Tidak apa-apa, Aisyah," kataku, memeluknya erat. "Cintai kami dengan hatimu. Sama seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Rasakan kehangatan kami, rasakan cinta kami. Jangan biarkan matamu membutakan hatimu." Akhirnya, Aisyah mulai menerima dirinya. Ia mulai melihat keindahan di dunia ini, tidak dengan matanya, tapi dengan hatinya. Ia melihat keindahan dari tawaku, ia melihat keindahan dari senyuman Karto, ia melihat keindahan dari kehangatan keluarga kami. Ia menyentuh wajah Karto, dan ia tersenyum. "Wajahmu tidak seperti yang aku bayangkan, Nak," bisiknya, "tapi wajahmu adalah wajah yang paling indah yang pernah ibu lihat." Aku menyadari, operasi itu tidak sia-sia. Operasi itu tidak memberinya penglihatan, tapi operasi itu memberinya pelajaran. Pelajaran bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari apa yang bisa kita lihat, tapi dari apa yang bisa kita rasakan. Aisyah kembali menjadi Aisyah yang dulu, yang penuh dengan kebaikan dan ketulusan. Ia tidak lagi pendiam, ia tidak lagi cemas. Ia kembali tertawa, ia kembali berbicara. Ia telah menemukan jalannya kembali. Ia telah menemukan cahaya di dalam hatinya. Kini, ia tidak hanya bisa melihat dunia, tapi ia juga bisa merasakan dunia. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, secepat deburan ombak yang silih berganti di Teluk Biru. Aisyah tidak hanya bisa melihat dengan matanya, tapi juga dengan hatinya. Ia kembali menemukan kebahagiaannya, tidak hanya di dunia yang ia lihat, tapi juga di dunia yang ia rasakan. Operasi mata yang dulu sempat menjadi sumber konflik batin, kini menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas, tanpa menghilangkan kepekaan hatinya. Ia adalah ibu yang luar biasa, dan ia adalah istri yang sempurna. Aku tidak bisa meminta lebih. Karto, putra kami, tumbuh menjadi anak yang pintar, berbakti, dan penuh kasih sayang. Ia adalah perpaduan antara aku dan Aisyah. Ia mewarisi semangatku sebagai nelayan yang tak pernah menyerah, dan ia juga memiliki kebaikan hati Aisyah yang tak terhingga. Ia adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, bukti nyata dari cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Setiap sore, kami selalu duduk bersama di tepi pantai. Karto akan bermain di pasir,
membuat istana dari pasir yang basah. Aisyah akan memegang tanganku, dan kami akan menatap matahari senja. Aisyah tidak lagi membandingkan apa yang ia lihat dengan apa yang ia rasakan. Ia telah menemukan harmoni di antara keduanya. Ia bisa melihat indahnya warna oranye kemerahan di langit, dan ia juga bisa merasakan kehangatan yang sama di hatinya. Suatu sore, saat Karto sudah lelap, kami kembali duduk di tepi pantai. Aisyah memegang tanganku. "Arman," bisiknya, "aku sangat bersyukur." "Bersyukur untuk apa, Aisyah?" tanyaku. "Bersyukur karena aku dipaksa menikah denganmu," jawabnya. "Jika aku tidak dipaksa, aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Aku tidak akan pernah memiliki Karto. Aku tidak akan pernah tahu arti cinta sejati." Aku memeluknya, dan aku mencium keningnya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahku. Kebencian yang dulu aku rasakan kini lenyap, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Kami berdua adalah korban dari kekuasaan, tapi kami berdua juga adalah pemenang dari cinta. Kami hidup dengan sederhana, tapi kami hidup dengan damai. Aku masih menjadi nelayan, dan Aisyah masih menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Kami tidak memiliki banyak uang, tapi kami kaya akan kasih sayang. Kami adalah keluarga yang utuh, yang dibangun di atas dasar cinta, kepercayaan, dan pengampunan. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, saat aku kembali dari melaut, aku melihat Aisyah menatap ke arah laut. Wajahnya terlihat pucat, dan ia terlihat cemas. "Ada apa, Aisyah?" tanyaku, khawatir. "Arman," katanya, suaranya bergetar. Aku melihat sebuah kapal besar datang. Kapal itu bukan kapal nelayan. Aku merasa, ini adalah pertanda buruk." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku melihat ke arah laut, dan benar saja, ada sebuah kapal besar yang datang ke Teluk Biru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kapal besar itu, yang berkilauan di bawah sinar mentari pagi, berlabuh dengan angkuh di Teluk Biru. Desir ombak yang biasanya merdu kini terasa sunyi, digantikan oleh suara mesin kapal yang memekakkan telinga. Dari kapal itu, turun seorang pria parubaya mengenakan setelan jas mahal yang kontras dengan kesederhanaan desa kami. Di belakangnya, beberapa orang berbadan kekar dengan tatapan dingin ikut turun, seolah siap menghadapi perlawanan. Pria itu menatap sekeliling desa, matanya dipenuhi dengan kesombongan yang membekukan. Ia mengamati rumah-rumah nelayan, perahu-perahu kecil, dan jejak-jejak kehidupan kami dengan pandangan merendahkan. Warga desa mulai berkerumun, saling berbisik, hati mereka dipenuhi kecemasan yang mendalam. Mereka tahu, kedatangan orang asing seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. Seorang warga memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kalian? Apa urusan kalian di sini?" Pria itu tersenyum sinis, senyum yang sama persis seperti yang sering kulihat di wajah Pak Darmanto. "Namaku Tuan Bramantio. Aku adalah pemilik kapal ini, dan aku datang ke sini bukan untuk berlayar, melainkan untuk membangun sebuah resort mewah. Teluk Biru ini akan menjadi milikku." Warga desa terkejut, beberapa di antara mereka memekik tak percaya. Mereka tidak bisa membayangkan Teluk Biru yang damai, yang menjadi tempat mereka menggantungkan hidup, dihancurkan oleh pembangunan resort. "Tidak, kami tidak akan membiarkan itu terjadi," teriak seorang warga, suaranya dipenuhi amarah. "Ini rumah kami. Ini tempat kami hidup." Tuan Bramantio tertawa, tawa yang hampa dan mengintimidasi. "Kalian tidak punya pilihan. Aku sudah membeli semua tanah ini. Aku memiliki surat-suratnya, lengkap dengan stempel dan tanda tangan yang sah." Warga desa terdiam. Mereka tahu, mereka tidak bisa melawan Tuan Bramantio. Mereka tahu, mereka akan kehilangan rumah mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka akan kehilangan Teluk Biru mereka. Keputusasaan mulai menyelimuti wajah-wajah lelah para nelayan. Aku menatap Aisyah. Wajahnya terlihat pucat, dan ia terlihat cemas. Ia memegang tanganku dengan erat, seolah-olah ia tidak ingin aku melepaskannya. "Arman," bisiknya, suaranya bergetar. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini adalah rumah kita.
Ini adalah tempat Karto tumbuh. Aku mengangguk. Aku tahu, Aisyah. Aku tahu. Namun, di dalam hatiku, aku merasa takut. Aku tidak tahu, apakah kami bisa melawan Tuan Bramantio, seorang pria kaya dan berkuasa, yang sepertinya akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia bahkan membawa pengawal, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Aku merasa seperti kembali ke masa-masa di bawah kekuasaan Pak Darmanto. Namun kali ini, musuh kami jauh lebih besar dan lebih kuat. Aku meremas tangan Aisyah, mencoba memberikan sedikit kekuatan. Aku tahu, kami tidak bisa bersembunyi. Kami harus berani. Di sisi lain, Ibu Aisyah, yang dulu takut pada suaminya, kini berdiri di samping kami, menatap Tuan Bramantio dengan tatapan tajam. Kami tidak akan menyerah, katanya dengan suara tegas. Kami akan melawanmu, apapun yang terjadi. Kata-kata Ibu Aisyah membangkitkan semangat warga. Mereka mulai berteriak, menolak tawaran Tuan Bramantio. Tuan Bramantio hanya tersenyum sinis. Ia tidak gentar. Kalian bisa berteriak sepuasnya, katanya, tapi surat-surat ini tidak berbohong. Teluk Biru akan menjadi milikku. Ia menunjukkan beberapa lembar dokumen kepada warga, dan kami semua melihat dengan jelas. Ada cap desa dan tanda tangan yang terlihat resmi. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah korupsi. Malam itu, kami mengadakan rapat di rumahku. Warga desa berkumpul, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan, Arman? Tanya salah satu nelayan tua. Kita tidak punya apa-apa untuk melawan dia. Aku menatap Aisyah, dan ia mengangguk, memberiku kekuatan. Kita akan mencari tahu kebenarannya, kataku. Kita tidak akan membiarkan Teluk Biru jatuh ke tangan orang seperti Tuan Bramantio. Ini adalah konflik baru, konflik yang akan menguji cinta kami, dan konflik yang akan menguji kebaikan hati kami. Malam itu, setelah warga desa pulang, keheningan menyelimuti rumah kami. Aku, Aisyah, dan ayah duduk bersama di ruang tengah, diterangi oleh lampu minyak yang remang-remang. Kami semua tahu, Tuan Bramantio tidak mungkin mendapatkan surat-surat tanah itu dengan cara yang benar. Teluk Biru adalah tanah adat yang diwariskan turun-temurun, dan tidak bisa begitu saja dijual. Ada sesuatu yang busuk di balik kesepakatan itu, dan kami harus mengungkapkannya. Pasti ada yang tidak beres, kata ayahku, suaranya dipenuhi amarah. Satu-satunya cara Tuan Bramantio mendapatkan surat-surat itu adalah dengan menipu. Atau, ada orang dari desa kita yang berkhianat. Tapi, siapa yang menandatangani surat-surat itu? Tanya Aisyah, siapa yang berani menjual tanah ini? Aku terdiam, pikiranku berputar. Semua warga desa tahu bahwa tanah ini adalah harta paling berharga kami. Tidak ada yang akan menjualnya, apalagi kepada orang asing. Kecuali, tiba-tiba, sebuah nama melintas di benakku. Nama yang selalu menjadi sumber masalah bagi kami. Pak Darmanto, kataku. Hanya dia yang punya motif dan koneksi untuk melakukan hal semacam ini. Ayahku dan Aisyah terkejut. Tapi, Pak Darmanto sudah dipenjara, kata ayahku. Ya, ayah, kataku, tapi dia masih memiliki koneksi. Dia bisa saja menandatangani surat-surat itu dari dalam penjara, atau bahkan menandatanganinya sebelum dia ditangkap. Kami tahu, ini adalah satu-satunya petunjuk yang kami miliki. Kami harus mencari tahu kebenarannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kota. Ayah ingin ikut, tapi aku meyakinkannya untuk tetap tinggal. Ayah harus tetap di sini, menjaga warga desa. Aku akan pergi ke kota, menemui pengacara yang dulu membantu kita, kataku. Perjalanan ke kota terasa menegangkan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Sesampainya di sana, aku menemui pengacara itu dan menceritakan semuanya. Ia mendengarkan ceritaku dengan seksama. Matanya dipenuhi kerutan saat ia melihat surat-surat yang kutunjukkan. Tanda tangannya memang mirip dengan Pak Darmanto, katanya. Tapi, ada yang aneh. Tanggal di surat ini, tanggal ini adalah tanggal setelah Pak Darmanto dipenjara. Ini tidak mungkin. Aku terkejut. Jadi, Pak Darmanto tidak menandatangani surat-surat ini. Tidak, kata pengacara itu.
ada kemungkinan tanda tangan ini dipalsukan. Atau ada orang lain yang bersekongkol dengannya. Kami kembali ke desa dengan putus asa. Petunjuk kami seolah menemui jalan buntu. Aku menceritakan apa yang dikatakan pengacara itu kepada Aisyah dan ayah. Kami semua merasa lelah, tapi kami tidak menyerah. Namun, Aisyah memberiku sebuah ide. Arman, ingat? Ibuku pernah bilang, ayahku memiliki buku hitam yang berisi semua kejahatannya. Katanya, mungkin ada catatan tentang Tuan Bramantio di sana. Aku ingat ibu bilang, buku itu berisi semua kejahatan ayah, termasuk semua rahasia besarnya. Aku terdiam. Itu adalah ide yang brilian. Kami memiliki satu-satunya kesempatan untuk melawan Tuan Bramantio. Kami harus mendapatkan buku itu kembali. Namun, buku itu sudah berada di tangan polisi, sebagai barang bukti. Aku kembali ke kota, dan aku menemui polisi yang menangani kasus Pak Darmanto. Aku menceritakan semuanya, dan aku memohon kepadanya untuk mengizinkan aku melihat buku itu. Polisi itu ragu-ragu. Buku itu adalah barang bukti, Arman, katanya. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Jika aku melakukannya, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Tolong, Pak, kataku, ini adalah satu-satunya cara kami bisa melawan Tuan Bramantio. Jika kami tidak bisa melawan dia, kami akan kehilangan Teluk Biru. Kami akan kehilangan semuanya. Akhirnya, polisi itu setuju. Ia mengizinkan aku melihat buku itu, dengan syarat ia harus berada di sisiku. Aku membuka buku itu, dan di dalamnya ada sebuah catatan. Catatan itu berisi tentang kesepakatan antara Pak Darmanto dan Tuan Bramantio. Kesepakatan bahwa Pak Darmanto akan menjual tanah Teluk Biru kepada Tuan Bramantio dengan imbalan uang yang besar. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Darmanto berjanji akan memalsukan tanda tangan dari warga desa dengan bantuan seorang kenalannya. Ini adalah bukti yang kami butuhkan. Aku berterima kasih kepada polisi, dan aku kembali ke desa dengan harapan yang baru. Aku tahu, kami bisa melawan Tuan Bramantio. Kami akan melawan, dan kami akan menang. Keesokan harinya, seluruh desa Teluk Biru berkumpul di balai desa. Suasana tegang, bercampur dengan kemarahan dan ketakutan. Para nelayan, yang biasanya penuh tawa, kini berdiri dengan wajah tegang, mengepalkan tangan di samping tubuh. Di depan mereka, Tuan Bramantio datang, didampingi pengacaranya yang terlihat arogan dan beberapa pengawal berbadan kekar. Ia terlihat sangat percaya diri, menatap kami dengan senyuman sinis, seolah-olah kemenangan sudah berada di genggamannya. Sudah siap mengosongkan desa ini? Tanyanya, suaranya dipenuhi kemenangan. Belum, Tuan Bramantio, kataku, maju ke depan. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Kami belum siap, karena kami tahu, Anda tidak memiliki hak untuk mengambil tanah ini. Tuan Bramantio tertawa, tawa yang sinis dan merendahkan. Apa buktinya? Saya memiliki surat-surat yang sah, dengan tanda tangan Pak Darmanto. Surat-surat ini sudah diakui oleh pengadilan. Kalian tidak punya bukti untuk melawan saya. Kami tahu, kata Aisyah, suaranya tenang dan tegas. Ia maju ke sampingku, memegang tanganku erat-erat. Tapi Anda lupa, ayahku sudah dipenjara. Tidak mungkin ia menandatangani surat-surat itu setelah ia dipenjara. Dan kami tahu, dia juga tidak akan menjual tanah Teluk Biru ini kepada Anda, karena dia tahu betapa pentingnya tanah ini bagi kami. Itu hanya spekulasi, teriak Tuan Bramantio, mencoba menutupi kegugupannya. Kalian tidak punya bukti. Kalian tidak punya bukti. Tidak, Tuan Bramantio, kataku. Aku mengeluarkan buku hitam itu, dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini adalah bukti kejahatan Pak Darmanto. Ia menuliskan semua kejahatannya di sini, termasuk kesepakatan dengan Anda. Ia berjanji akan memalsukan tanda tangan warga desa, dengan imbalan uang yang besar. Warga desa terkejut, dan mereka mulai berteriak. Beberapa dari mereka menunjuk Tuan Bramantio, dengan mata dipenuhi amarah. Tuan Bramantio terdiam. Wajahnya memucat, dan ia terlihat sangat marah. Ini tidak mungkin. Buku ini palsu. Ini tidak sah, teriaknya. Tidak,
Tuan Bramantio, kata ayahku, buku ini asli. Dan semua kejahatan Pak Darmanto sudah kami laporkan kepada polisi. Mereka memiliki semua salinan buku ini, dan mereka akan datang untuk menangani Anda. Tuan Bramantio terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Pengacaranya juga terlihat panik, dan mulai berbisik-bisik di telinganya. Mereka tahu, mereka telah terpojok. Mereka tahu, kebohongan mereka telah terbongkar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirene mobil polisi. Polisi itu datang ke Teluk Biru. Polisi itu keluar dari mobil, dan ia menghampiri Tuan Bramantio. Tuan Bramantio, katanya dengan suara tegas, kami memiliki bukti yang kuat. Anda telah bersekongkol dengan Pak Darmanto untuk memalsukan dokumen, dan menipu warga desa ini. Anda ditangkap. Tuan Bramantio tidak bisa melawan. Ia ditangkap, dan ia dibawa pergi. Warga desa bertepuk tangan, bersyukur karena kebenaran akhirnya terungkap. Mereka bersyukur, karena Teluk Biru mereka telah terselamatkan. Aku menoleh ke arah Aisyah. Ia tersenyum, air matanya mengalir. Kita berhasil, Arman, bisiknya. Aku memeluknya, dan aku mencium keningnya. Kami berhasil mempertahankan Teluk Biru. Kami berhasil mempertahankan cinta kami. Teluk Biru kembali damai. Tuan Bramantio dipenjara, dan Pak Darmanto mendapatkan hukuman yang lebih berat atas semua kejahatannya. Kami semua kembali hidup seperti sedia kala. Aku masih menjadi nelayan, dan Aisyah masih menjadi istri dan ibu yang luar biasa. Suatu sore, saat aku dan Aisyah duduk di tepi pantai, ia memegang tanganku. Arman, aku sangat bahagia, bisiknya. Aku juga, Aisyah, kataku. Aku juga sangat bahagia. Kami menatap matahari senja, dan kami tahu, kami telah menemukan pelabuhan terakhir kami. Pelabuhan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Tamat.